Baik, masih ada waktu 5 jam lagi sampai zuhur. Barangkali ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekiranya ada seorang suami, dia bersumpah kepada istri bahwa saya tidak pernah melakukan zina, tapi istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong. Alasannya apa? Karena tidak pernah dikasih nafkah batin oleh suaminya. Gitu. Nah, kalau memang suaminya itu betul tidak pernah, tapi istrinya tetap beranggapan suaminya berbohong karena dasarnya tidak pernah atau mungkin jarang sekali itu dikasihkan nafkah lahir. Nah, ini hukumnya bagi istri bagaimana gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apa, dalam KUHP itu ya, KUHP yang sekarang, bukan KUHP yang baru. KUHP yang sekarang yang masih berlaku adalah KUHP-nya produknya zaman Belanda. Gitu. Hubungan laki-laki dengan perempuan, suka sama suka, itu bukan pidana. Ya. Ini bukan hukum agama ya. Demikian juga sekalipun salah satu di antaranya terikat oleh perkawinan, itu padahal zina, tapi ketika suaminya atau istrinya tidak mengadukan kepada yang berwajib, itu juga nggak ada masalah gitu ya. Karena itu delik aduan. Nah, sekarang dalam KUHP baru, Pak, kalau dalam satu kamar ada laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan, itu bisa dipidana, Pak. Nah, cuma masalahnya bagaimana kalau perempuan itu tukang mijit gitu ya. Masa mau dipidana kan gitu. Nah, ini kan masih polemik gitu. Masih polemik terhadap KUHP yang baru ini. Dan saya kira itu berlebihan gitu ya. Kalau ada laki perempuan dalam satu kamar kemudian bisa dipidana, kalau memang mereka bermaksud sengaja untuk bersetubuh, itu emang bisa. Tapi kalau tukang mijit bagaimana itu? Masa sih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama. Jadi yang pertama itu sebetulnya istrinya berzina ya, Pak? Hakikatnya berzina istri yang pertama dia. Cuma istrinya menuduh kepada suaminya bahwa suaminya bohong. Padahal suaminya sudah melakukan, saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Oh, ya. Jadi istrinya menduga suaminya berzina karena tidak pernah menggauli istrinya. Ya. Sementara suaminya bilang, saya tidak, gitu. Saya memang apa sih hormon seksual itu namanya? Hormon data lah. Terus memperhatikan. Ada hormon seksual itu? Testosteron. Jadi kan di laki-laki itu kan ada hormon itu ya. Ketika hormon itu turun, maka hasrat seksualnya berkurang. Nah, di antara cara supaya hormon itu naik, di antaranya itu adalah olahraga rutin, kena sinar matahari. Nah, itu mengenai itu. Tapi tidak dipungkiri memang ada laki-laki yang hormonnya itu berkurang, sehingga mohon maaf kemaluannya lemes. Nah, itu pertanda hasratnya berkurang. Nah, ada kasus laki-laki lama tidak menggauli istrinya atau sangat jarang. Yang namanya laki-laki itu kan laki-laki. Dia
nalurinya sangat kuat kepada istrinya dalam hitungan beberapa hari. Karenanya kan kenapa pengadilan KUA itu mencatat dalam buku nikah sebagai taklik itu, suami tidak boleh meninggalkan istrinya tanpa kabar kalau di daratan 3 bulan, di lautan 6 bulan. Karena memang suami istri yang berjauhan pasti tidak sehat, itu pasti tidak sehat, maka butuh waktu untuk dekat. Tapi ini ada aneh kalau laki-laki tidak mau atau lama tidak menafkahi istrinya atau tidak menggauli istrinya. Nah, istrinya cuma jangan-jangan dia jajan di luar. Nah, ya. Karena aneh kok tidak pernah menggauli istrinya. Nah, ketika itu suaminya bilang, demi Allah saya tidak pernah berzina di luar. Yang jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan Istrinya itu gimana? kalau istrinya gimana? Ya kalau sampai tuduhan ya tetap salah. Kalau tuduh kamu berzina ya di luar, mana buktinya? Buktinya kamu tidak menggauli saya. Itu bukan bukti. Karena tuduhan perzinahan itu kan empat orang saksi menyaksikan langsung kasat mata itu. Gitu. Gimana caranya? Ya ninggalin. Makanya tuduhan perzinahan itu dalam hukum Islam buktinya itu sangat sulit. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya ketika ditanya kenapa persaksian pernikahan perzinahan itu harus 4 orang dan menyaksikan langsung, alasannya kata dia supaya orang tidak mudah menuduh zina, sehingga kalimat zina itu mudah menyebar. Sesuatu walaupun itu dulu kalau mudah menyebar itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Lama-lama zina dianggap biasa. Tetap walaupun suami seperti itu tidak lama tidak menggauli istrinya, istri tidak boleh menuduh suaminya berzina sampai ada bukti yang sangat kuat. Walaupun memang ada yang berpendapat begini, apakah 4 orang saksi menyaksikan langsung itu berlaku sampai sekarang? Sementara sekarang itu kan boleh jadi suaminya betul berzina dan di kamar ada kamera gitu, kelihatan. Kan nanti ketahuan bisa disaksikan langsung. Nah itu ada yang berpendapat kalau sekarang walaupun sudah bukan 4 orang saksi menyaksikan sudah terlihat maka oleh kamera maka itu bisa menjadikan bukti yang kuat. Petunjuk itu mengenai hal tersebut. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti seperti itu maka suami istri tetap tidak boleh menuduh suaminya berzina. Yang pertama. Kemudian yang kedua ini tentang KUHP. Di Indonesia suami laki-laki perempuan belum nikah tapi suka sama suka berzina itu kan tidak bisa dipidana karena tidak dia dirugikan, dua-duanya itu suka sama suka tapi tetap berdosa walaupun diawali dengan Bismillah. Salat sudah berdosa belum menikah. Itu mengenai laki-laki perempuan. Nah kemudian kalau misalnya salah satunya sudah punya pasangan, misalnya istrinya sudah punya suami, kemudian istrinya diganggu oleh laki-laki lain, laki-laki ini yang boleh jadi punya istri atau tidak, kemudian berzina, tapi masing-masing daripada pasangannya tidak mempermasalahkan, itu pun tidak bisa dipidana karena dari gangguan. Kecuali kalau suami atau istri dari pasangan yang zina tersebut melaporkan ya baru bisa dipidana. Dan itu pun kalau tidak salah ringan juga ya hukumannya. Artinya masuk ringan itu kalau dibandingkan dengan hukum Islam. Hukum Islam kan rajam ya meninggal. Tapi kalau di kita kan sangat ringan. Nah kalau sekarang laki-laki perempuan ternyata ada di dalam kamar berduaan. Itu bisa yang baru ya digerebek gitu. Itu sudah kena pasal perzinahan. Nah sekarang begini, apa definisi zina? Kalau di dalam Islam definisi zina itu adalah bentuk mohon maaf ketika kemaluan laki-laki masuk kemaluan perempuan, masuk itu baru zina. Tapi kalau belum masuk walaupun berduaan, mohon maaf ya, sudah lepas semuanya, sudah mohon maaf sudah bersenggama pegang,
tapi belum masuk, itu belum zina. Cuma hampir. Cuma hampir. Nah, maka katakanlah begini ya, ada polisi syariat ya, hukumnya menurut hukum Islam, ngegerbek berdua di dalam kamar sudah dalam kondisi tidak berpakaian, sudah nempel, tapi belum, mohon maaf, belum masuk, belum bersentuhan, itu bukan zina, itu bukan zina, cuma tadi hampir nyaris berzina, tapi dia belum bisa dihukum dengan hukum berzina. Dia kalau belum nikah dia tidak bisa dicapuk, kalau sudah nikah dia belum bisa dirajam. Percobaan. Ya. Enggak, kalau definisi yang ada hukumannya, hukuman cambuk kemudian rajam, itu konteksnya adalah zina besar. Itu zina besar itu adalah zina yang konteksnya ada hukuman. Kalau zina mata kan tidak ada hukuman cambuk atau rajam. Tapi zina yang definisi dia kalau sudah menikah dirajam, kemudian dia kalau belum menikah didelak 100 kali, itu adalah kalau sekiranya kemaluan laki-laki sudah masuk kemaluan perempuan. Itu kata Fakhrudin Al-Razi. Tapi kalau sudah berduaan tapi belum masuk, itu belum kena pasal zina, tapi itu dosa. Itu tetap berdosa besar. Jangan ada pikiran, oh gitunya. Jangan ada pikiran macam-macam. Ini maksudnya dosa yang ada hukuman hadnya, ada hukuman hadnya, ada hukuman pidana Islamnya, dicambuk atau dirajam, itu kalau masuk. Tapi kalau misalnya belum, ya tetap itu pun berdosa, dan tetap itu pun ada hukumannya ya, walaupun hukumannya bukan hukuman seperti yang tadi. Itu definisi. Karena sekarang tadi yang rancangan KUHP itu, kalau ada 2 orang masuk di dalam ruangan, ternyata yang satu tukang pijit. Ya kalau dituduh berzina itu ting-ting kan tukang pijit, salah gue apa? Ya, itu ya berlebihan. Cuma lebih selamat lagi tukang pijitnya laki-laki. Itu pun laki-lakinya laki-laki normal. Ketika saya baca Permendikbud tentang anti kekerasan seksual, ada klausul begini dalam Permendikbud itu. Jadi definisi kekerasan seksual itu adalah apabila ini kan konteksnya di kampus ya, laki-laki dan perempuan, nanti mahasiswa-mahasiswa masing-masing belum punya pasangan. Definisi kekerasan seksual itu adalah apabila laki-laki dan perempuan tidak saling suka, si perempuannya itu dipaksa, itu kekerasan seksual. Tapi kalau masing-masing suka, itu bukan kekerasan seksual. Saya sempat bingung kok bisa begini ya. Tapi setelah tadi yang hukum KUHP itu, memang dalam KUHP-nya definisi zina yang bisa dipidana di Indonesia itu kan kalau memang masing-masing perkosaannya bisa dipidana. Tapi kalau suka sama suka tidak bisa dipidana. Makanya kan ya punten di luar mau dikoreksi Pak. Kan tidak mungkin kan peraturan pemerintah melawan undang-undang ya, tidak mungkin. Karena memang secara hulunya memang aturan seperti itu. Kalau suka sama suka tidak bisa dipidana. Tapi tetap secara hukum Islam dosa. Secara hukum Islam hukumnya harus dibuktikan dengan visum ada robeka. Nah, kalau ada robeka di mana? Itu bukan pemerkosaan, itu suka. Itu pelik mengatur terus masalah itu. Kaitan dengan masalah juga cerai. Nah kemudian kan itu kan otomatis setelah 3 ya. Jadi itu kan berarti perempuan itu mesti menikah dengan laki-laki yang lain dulu kan, baru bisa kembali kepada suaminya. Nah setelah buat cerai kemudian dia menikah dengan laki-laki yang lain kan. Nah setelah lama menikah tuh dia ingin kembali kepada suaminya yang lama, tetapi dia itu mau buat cerai kepada suami itu apa alasannya? Karena menafkahi juga dan sebagainya. Karena tidak menafkahi tetap ya. Jadi nggak ada alasan
Nah, kira-kira seperti apa tuh solusinya untuk seperti itu? Yang kedua, kaitan dengan masalah menikahi wanita yang sudah menopause. Apakah juga menunggu 3 suci kan sudah tidak haid? Ya. Istri dicerai 3 kali oleh suaminya, talak 3. Ini definisi talak 3 juga beda pendapat dalam para ulama. Apakah talak 3 itu langsung saya ceraikan kamu 3 kali, cerai, apakah sudah talak 3? Ataukah talak 3 itu 3 kali rujuk, 2 kali rujuk ya? A ceraikan B, rujuk, kemudian ceraikan lagi, rujuk. Nah, cara yang ketiga baru tidak boleh rujuk. Apakah talak 3 itu 3 kali ucapan cerai, ataukah 2 kali rujuk? Nah, ini perselisihan di antara para ulama. Cuman kalau konteksnya pengadilan agama di Indonesia ya pasti 3 kali, 2 kali rujuk. Ceraikan, rujuk, berarti itu sudah talak 1. Cerai, rujuk, talak 2. Kalau cerai lagi, nah itu berarti sudah tidak bisa menikah lagi sampai istrinya menikah dengan suami yang lain. Yang terlepas teknisnya mana yang benar, katakanlah perempuan ini sudah diceraikan oleh suaminya 3 kali. Hanya laki-laki perempuan ini nikah dengan laki-laki yang lain. Kan ketika perempuan ini mau kembali ke suami yang pertama, kan harus diceraikan dulu, harus cerai dulu dengan suaminya. Kan tidak mungkin poliandri kan? Gitu. Harus cerai dulu dengan suami. Cuma masalahnya istri ini tidak punya alasan untuk gugat cerai suaminya. Suaminya bertanggung jawab, suaminya soleh, suaminya baik, tapi hati berada di masa lalu. Gitu. Gimana ini? Ya nggak bisa gimana. Jadi memang tidak bisa. Itu dampak daripada cerai 3 kali. Seandainya suaminya bogoh bisa ke mantan istrinya, tetap tidak bisa kembali sampai suaminya menceraikan. Istri yang menggugat cerai suami tanpa alasan itu dosa besar. Apalagi kalau tidak ada alasan, ya pengadilan agama tidak akan mengabulkan. Maka dia tetap tidak boleh kembali kepada suami yang pertama. Makanya ini jadi catatan juga ya. Jadi hati-hati dengan kalimat cerai. Hati-hati dengan kalimat cerai. Kalau suami bisa menceraikan istrinya tanpa pengadilan, tanpa pihak ketiga. Kalau istri tidak bisa menceraikan suaminya, saya ceraikan kamu 1000 kali, nah, itu nggak jatuh cerai. Tetap harus pihak ketiga yang mengabulkan, yaitu pengadilan. Kalau sekarang, kalau dulu adalah pemimpin Rasul dan sahabat khalifah ya, ketika mereka menjadi khalifah. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, apa tadi? Oh ya, menikahi wanita menopause, apakah dia ada masa idahnya? Masa idahnya 3 bulan. Wanita menopause 3 bulan masa idahnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga ya. Nah, kan menopause tidak bisa hamil. Tapi ada kejadian, Pak. Ibu kan sakit, dirawat. Maksudnya dirawat di rumah oleh seorang perawat dari suatu yayasan. Biasanya kalau perawat tetapnya ini sakit atau ada akan diganti oleh infal yang lain. Salah satu pernah terjadi infal pergantian perawat. Perawat ini usianya 59 tahun, mendekati 60. Tapi tiba-tiba dia minta selesai sebagai pengganti karena dia hamil 59 tahun. Sampai dia bingung, padahal saya itu sudah dianggap menopause beberapa tahun ke belakang, tapi hamil. Ini kan aneh. Tapi kata ini lebih tahu ya. Mungkin boleh jadi beberapa perempuan ada yang demikian, sudah menopause kemudian hamil 58 tahun. Yang pada umumnya kan perempuan usia segitu sudah menopause. Menopause usia berapa loh? 40 sekian ya. Ada mungkin awal 50-an ya. Usia segitu sudah menopause. Nah, ini kasih, jadi tetap masa idah itu berlaku walaupun masih menopause. Karena begini, pada zaman Rasul kan masa menopause sudah ada. Istilah menopause bagi perempuan sudah ada. Artinya kasus menopause itu sudah terjadi pada perempuan zaman Rasul. Tapi dalam Al-Quran nanti ayatnya saya carikan ya. Itu ada masa berlakunya itu adalah 3 bulan bagi wanita yang hamil.
hamil, menopause. Untuk menikah adalah 3 bulan. Wallahu a'lam. Agama, katanya pria muslim bisa menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen asal bisa mengislamkan istrinya. Tapi kalau istrinya gak Islam gimana gitu kan? Soalnya sekarang kan marak yang staf kepresidenan itu yang bisa nikah di Indonesia, di Bali katanya. Kemarin ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya, tentang gugatan beda agama. Alhamdulillah ditolak. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu alladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal wal muhsanatu alladzina utul kitaba halal lakum. Maidah ayat 5. Dan wanita-wanita ahlul kitab halal bagi kalian. Apa definisi ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, ayat ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dua pendapat dalam menyikapinya. Dalam Al-Maidah ini kan ahlul kitab. Wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh kalian itu laki-laki muslim. Siapa definisi ahlul kitab? Definisi ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang jadi pertanyaan, apakah yang boleh dinikahi oleh pria ini, apakah ahlul kitab yang memang masih murni, ataukah yang sudah kacau seperti sekarang? Sebagian ulama berpendapat yang boleh dinikahi itu adalah ahlul kitab yang masih murni, karena mereka yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya sama dengan orang Islam mentauhidkan Allah. Adapun yang sekarang itu sudah trinitas, maka mereka sudah tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki muslim. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ayat itu berlaku sampai sekarang. Ahlul kitab itu sifatnya umum, termasuk dari Yahudi dan Nasrani ketika mereka sudah merubah kitab sucinya. Alasannya apa? Alasannya ketika Quran surat Al-Maidah ini turun ayat 5 yang menjelaskan wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, sudah turun juga ayat yang berkaitan dengan kecaman Allah kepada Bani Israel yang merubah Taurat dan Injil. Misalnya kata Allah, "Qul ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil." Wahai kitab, kenapa engkau mencampur adukan antara hak dan batil? Itu kan perubahan Taurat dan Injil. Nah, ketika ayat ini turun yang Al-Maidah 5 yang membolehkan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim, berarti kondisinya ahlul kitab zaman Nabi itu sudah rusak. Karena kecaman dari Allah tentang akidah mereka sudah ada ayatnya. Atau misalnya firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara 3 trinitas. Ayat itu kan sudah turun ketika Al-Maidah ayat 5 itu turun yang membolehkan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim. Nah, berarti ini tidak dibedakan apakah ahlul kitab itu masih yang murni ataukah tidak. Apalagi perlu dipertanyakan, apakah zaman Nabi ahlul kitabnya masih murni ataukah sudah rusak? Apakah zaman Nabi masih ada ahlul kitab yang masih murni? Itu pun kan jadi tanda tanya. Mengingat zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu 6 abad lama sekali. Dan tidak ada ceritanya pendeta hafid Injil gitu. Yang hafid banyak Quran. Artinya sudah berubah. Siapa yang membuat buku 100 tokoh terkemuka itu? Ya, itu Michael Hart. Michael Hart itu mengatakan kan manusia paling berpengaruh Nabi Muhammad. Yang kedua itu adalah Nabi Isa. Ketika ditanya kenapa menempatkan Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Isa, beliau menjawab Nabi Muhammad pertama karena beliau sendiri yang menyebarkan agama ini, agama Islam. Sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, kurang lebih 100.000 orang sudah masuk Islam, bahkan mungkin lebih. Tapi ajaran Nabi Isa atau agama Nasrani itu yang menyebarkannya bukan Nabi Isa, tapi Paulus. Nabi Isa sebentar belum selesai mengajarkan agamanya, kemudian disebarkan oleh Paulus dan dirubah-ubah. Walaupun pendukungnya banyak, tapi hakikatnya itu bukan ajaran Nabi Isa, itu ajaran Paulus ya, atau Paulus pertama. Nah, itu maka dia kedua. Nah,
Kan Paul itu kan masih dekat dengan Nabi Isa, perubahan sudah terjadi. Nah ini kan jatuh ke Nabi Muhammad dan apa? Yang jadi pertanyaan, pada zaman Nabi Muhammad masih ada tidak ahlul kitab yang masih ini? Kecil kemungkinan. Maka berarti Al-Maidah ayat 5 ini, ahlul kitab itu siapa? Menurut pendapat yang kedua, itu berlaku ahlul kitab yang memang sudah trinitas juga. Contohnya adalah tadi Jamal Mirdad dan Lydia Kandung. Jamalnya Muslim, Lydianya Nasrani. Tapi walaupun itu boleh, tetap yang kasihan itu adalah Naysila Mirdad anaknya. Apa gitu? Saya itu kan ini pemerhati umat. Jadi nasib umat itu saya harus perhatikan. Nah itu mengenai kasihan, tetap anaknya kasihan. Besar kemungkinan dia ikut agama ibunya, walaupun ada isu katanya dia mu'alaf masuk Islam. Saya belum ada WA terakhir dengan ibu. Jadi, nah itu pendapat yang kedua. Nah sekarang saya runutkan ya. Kalau saya melihat ulama-ulama besar zaman sekarang, yang dari Syekhul Azhar, kemudian beberapa ulama di Saudi, Syekh bin Baz mengatakan lebih cenderung pendapat yang kedua. Boleh, asalkan betul-betul dia dari lahir dididik Nasrani, bukan murtad di tengah jalan ya. Ada perempuan muslimah kemudian murtad, kita muslim nikah dengan dia, nah itu kasusnya beda, itu bukan ahlul kitab. Asalkan dia turun temurun, bapaknya Nasrani, bapaknya, nah itu masuk kategori bukan yang murtad, bukan yang murtad. Kalau yang murtad ya dia murtad, tidak boleh kita nikah. Masih banyak wanita muslimah yang bisa kita nikah. Kita laki-laki yang mau nikah. Ustaz tentang mengatakan mengatakan cerai ke satu, kedua atau ketiga gitu, talak ke satu, kedua, ketiga, itu bagaimana keotentikannya gitu. Mungkin bagi si suami istri yang jujur itu bisa dengan perkataan gitu, perkataan. Tapi bagaimana kalau salah satu mengelak gitu, saya tidak menceraikan padahal sudah mengucapkan gitu. Nah itu keotentikannya bagaimana gitu. Jadi nah itulah, ini penting ya. Suami sudah bilang cerai, dan istrinya dengan kalimat cerai itu akhirnya dia menjauh dari suaminya karena sudah bukan suaminya lagi. Tapi kata suaminya, demi Allah saya nggak pernah bilang cerai. Saya itu bilangnya caur aja cerai, cuman caur ajanya pelan. Yang terdengar oleh istri saya cuma kalimat cerainya aja. Tapi suaminya bukan saya itu ya. Nah, itu gimana itu? Nah, memang gini ya. Mungkin itulah kenapa di pengadilan agama itu, walaupun suami di rumah sudah mengucapkan cerai kepada istrinya, kemudian perkaranya masuk ke pengadilan agama, hakim pasti akan menyuruh, bukan kalau terjadi cerai ya, hakim pasti akan menyuruh kepada suaminya ucapkan cerai sekarang di hadapan hakim. Karena pencatatan administrasi itu penting harus. Nah itu kan yang menjadi debatable. Ini cerainya jadi 2 apa 1? Di rumah sudah, di pengadilan sudah. Tapi kalau Ustaz saya nggak jadi. Cerai kan ada mediasi. Ada itu. Iya betul. Nah, ada mediasi akhirnya. Nah itulah yang diakui oleh pengadilan di Indonesia itu, pengadilan agama itu. Cerai itu kalau berlaku di depan hakim. Walaupun suaminya bilang saya ceraikan kamu, tapi belum masuk pengadilan, secara hukum negara dia belum cerai. Jadi dia, kalaupun memang akhirnya masuk pengadilan dan suaminya, hakimnya mengabulkan cerai, hakimnya akan menyuruh kepada suami, udah ucapkan cerai, talak 1 kepada istri. Ternyata hakimnya berhasil memediasi, ya berarti dia tidak jadi cerai, dia suami istri lagi. Lah bagaimana ucapan cerai yang kemarin di rumah? Nah itu jadi PR. Nah ini yang sampai sekarang menjadi permasalahannya. Tapi memang kalau tidak ada catatan resmi oleh negara pun itu jadi bingung. Jadi bingung, ini cerai ini jadi berapa kali? Kalau dibilang saya cabut karena hakim sudah berhasil meluluhkan.
kedua suami istri ini. Saya di depan hakim itu dalam mediasi saya menyesal ayat 1. Iya. Nah itu berarti tidak jadi cerai secara hukum negara, tidak jadi cerai. Nah, yang jadi pertanyaan secara hukum agama jadi cerai tidak. Nah ini yang oleh kepala ulama di pembahasannya belum selesai. Mungkin nantinya sudah Kompilasi nanti tidak menerima. Tapi kan begini, kalau masing-masing suami istri kekeh pengen pisah, ya hakim pasti tidak akan mempersulit. Udah ceraikan. Ya, cuma yang jadi masalah kalau misalnya istrinya tidak mau dicerai, gitu kan? Tidak mau dicerai, suaminya hakim memediasi. Yang jadi masalah kalau misalnya udahlah cerai putuskan, sudah cerai, hakimnya ngincer janda. Itu ada kasus kemarin baru-baru ini. Hakim Pengadilan Agama Tulung Agung dipecat oleh Mahkamah Agung gara-gara dia menikah dengan orang yang berperkara. Jadi ada sesuatu di balik putusan. Ada lagi? Terkait pernikahan beda agama, Ustaz, gimana? Itu kan di surat Al-Maidah ayat 5 itu laki-laki yang menikahi wanita ahlul kitab. Nah, di mana kalau wanitanya muslim, laki-lakinya yang non muslim gimana itu? Kalau dibalik itu nggak boleh. Kalau laki-lakinya non muslim apapun agamanya, perempuan itu nggak boleh. Perempuan muslimah pernikahan tidak boleh terjadi. Bahkan kalau suaminya mu'alaf dan mu'alafnya baru karena mau nikah, itu tetap harus hati-hati. Karena beresiko setelah menikah, setelah menghamili istrinya dia kembali. Ini kasus Asmiranda dengan Rifai. Banyak kasusnya ya, banyak kasusnya. Jadi awalnya dia manis demi ingin mendapatkan wanita yang mencintainya. Akhirnya kemudian dia menikah. Setelah menikah perempuan hamil itu kan lemah, dicerai, anak ini butuh sosok ayah. Akhirnya iman melemah, akhirnya dia rela murtad ikut agama suaminya yang awal. Suaminya kembali kepada agama yang awal. Akhirnya dua-duanya menjadi murtad lagi. Nah ini tetap kalaupun kasusnya mau menikah, mau alaf, tetap itu harus hati-hati. Apalagi kalau dia memang masih beragama non muslim, itu jelas mutlak tidak boleh. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan putrimu dengan laki-laki sampai mereka beriman. Wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik ini menawan. Al-Baqarah ayat 220, tidak salah. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang banyak sekali perceraian. Bahkan menurut statistik itu kan hampir 450.000 per tahun yang tahun 2021. Jadi sehari itu 1.200-an gitu. Nah, apakah di zaman Rasulullah itu ada kalau kita mungkin persiapan pranikah gitu ya, sehingga tidak banyak perceraian gitu kan? Karena kita tuh kan seringkali ya hanya karena cinta langsung menikah gitu kan. Jadi tidak ada persiapan apa-apa gitu, sehingga yang makin kesini makin banyak perceraian. Dan memang trennya meningkat terus. Jadi apa sih yang dilakukan oleh para sahabat atau bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat untuk menghadapi pernikahan ini gitu ya, bukan karena mereka sebagai sunnah, tapi apa persiapan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lihat dari masalah tuduhan berzina, itu kan pernah ada kejadian perempuan yang minta dihukumi ya karena dia mengaku berzina dan tubuhkan sampai akhirnya melahirkan anaknya. Apakah ketika kejadian itu memang betul-betul ada saksi gitu ya? Nah itu kan agak rasanya tidak mungkin sih ketemu 4 saksi, walaupun dia ngaku berkali-kali ya kalau tidak ada saksi kan bagaimana? Jadi itu bagaimana kronologisnya sampai akhirnya memang akhirnya dihukumi dirajam gitu ya. Dan satu lagi, tadi jadi agak menarik tentang masalah pernikahan beda agama yang laki-lakinya
mu'alaf gitu ya. Kalau tadi di ayatnya dikatakan sampai mereka beriman, kan orang yang baru masuk Islam belum beriman ya, baru muslim gitu kan. Kalau di Al-Hujurat terakhir. Jadi berarti memang seolah-olah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang baru mu'alaf ketika menikah gitu kan. Jadi belum terbukti keimanannya berarti kan. Berarti harusnya mungkin ditunggu sekian bulan gitu untuk membuktikan keimanannya dulu. Itu mungkin cerita kalau dari yang terakhir dulu ya, tentang laki-laki mu'alaf ya, baru masuk Islam. Besok menikah, sekarang masuk Islam. Emang masuk Islam karena besok menikah. Ya, itu berarti hijrah ke Islamnya bukan karena Allah, tapi karena mau nikah. Hijrahnya bukan fisabilillah, tapi fisabili bebel. Itu karena mau nikah. Itu pertama dari niat salah. Cuman kan begini, nahkum bil dhawahir wala nahkum bis sarair. Kita itu menghukumi yang lahir, bukan menghukumi yang batin. Hati siapa yang tahu hati orang. Tapi maka yang dihukumi itu adalah yang lahir. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita menghukumi dia sebagai muslim. Nah, apakah dia sudah beriman? Nah, itu pun menjadi rahasia Allah. Cuma begini ya, tentang terminologi Islam dan iman. Syekh Utsaimin itu mengatakan Islam dan iman itu kalau dipisah itu dua hal. Kalau disebutkan dua-duanya itu dua hal yang berbeda. Iman itu adalah rukun iman yang 6, Islam itu adalah rukun Islam yang 5. Tapi kalau disebut salah satu, maka dia mencakup yang satunya. Orang disebut muslim berarti dia mukmin. Orang disebut mukmin berarti dia seorang muslim. Nah, cuma kaitannya adalah masalah hierarki kekuatan iman. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang ketika malas sholat dia muslim tapi dia bukan mukmin. Tapi penghukuman dia sebagai muslim tetap berlaku. Nah, ketika dia muslim otomatis secara term dia pun adalah seorang mukmin. Jadi ada Islam iman kaitannya masalah kualitas, itu beda, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi ada dari segi hukum. Nah, dari segi hukum yang muslim itu adalah mukmin itu adalah muslim. Nah, kalau konteksnya adalah tentang pernikahan tadi, itu kaitannya bukan masalah hierarki kualitas tadi, tapi kaitannya dengan masalah hukum bagi dia. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, secara hukum dia adalah seorang mukmin. Tapi secara kualitas dia bukan mukmin yang maksud tingkatan tadi Islam, iman, ihsan. Maka tetap walaupun dia mu'alaf baru masuk Islam, apakah dia menikah dengan wanita muslimah boleh? Boleh, karena dia sudah mengucapkan syahadat. Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka haram darahnya. Artinya kan dia seorang muslim, terlepas apakah dia imannya bagus apakah tidak. Karena yang dia itu adalah yang nampak, bukan yang batin. Yang jadi catatan itu adalah kewaspadaan. Secara hukum oke lah boleh menikah dengan dia, tapi kan tetap ayah daripada anak perempuan ini waspada. Jangan-jangan dia masuk Islam karena ada budak di balik orang peyek, sehingga tidak ada masalah. Itu kemudian yang kedua tentang pengakuan zina. Yang dalam Al-Quran bahwasanya tuduhan perzinahan itu harus 4 orang saksi menyaksikan. Itu kalau tuduhan, beda dengan pengakuan. Kalau pengakuan diterima meskipun ada kritikan dari Rasul. Ada 2 sosok yang mengaku sudah berzina kepada Rasul padahal dia sudah menikah. Satu Gomidyah itu yang ya Rasulullah ya Rasulullah aku telah berzina wa ana hubla, sementara saya hamil dari hasil perzinahan bukan dari suami saya. Ya, kemudian disuruh pulang sampai bayinya keluar, kemudian minta lagi dirajam. Kata Rasul penuhi hak dulu sampai menyusui 2 tahun, kemudian datang, kemudian dirajam ya. Setelah dirajam Umar apa Khalid itu yang protes kepada Rasul. Ya Rasul, bagaimana mungkin kau menyolatkan wanita yang sudah berzina ini? Dia sudah melakukan dosa besar. Kata Rasulullah, innaha qad taubatan law qusimat ala ahli Madinah wa wasi'atuh. Dia sudah bertaubat dengan betul taubat. Kalau taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni seluruh penduduk Madinah.
wanita ini sudah berzina kemudian minta dirajam, maka Rasul wajib merajam dia. Nah yang kedua ada kasus Maiz. Maiz itu laki-laki sudah berzina, dia sudah berzina dan sudah menikah. Kebaliknya sudah menikah kemudian berzina. Kemudian ngadu kepada Rasul, ya Rasul saya sudah menikah dan kemudian tapi saya berzina. Kata Rasul, nah kamu ngapain lapor ke saya? Sesungguhnya kalau engkau sudah berzina maka jadikanlah itu menjadi rahasia dosa engkau dengan Allah. Tidak perlu bilang ke saya. Tapi karena sudah terlanjur bilang ke saya punya kewajiban untuk menegakkan hukum Allah, untuk menajam kamu. Kurang lebih bahasanya begitu. Hanya Rasul menajam dia. Nah artinya apa? Artinya sebetulnya hukum Islam itu bagi pelaku, hukum pidana Islam itu bagi pelaku zina itu tidak mesti untuk taubatnya harus mengaku di hadapan penguasa saya sudah berzina sehingga dirajam. Kalaupun dia menyembunyikan, tidak ada yang tahu, tidak perlu dia bilang. Karena perintah rajam itu atau cambuk itu kepada penguasa, bukan kepada pelaku. Kan kalimatnya begini, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma yatajarrada. Azaniyatu wazani, perempuan yang berzina, wazani laki-laki yang berzina, fajlidu maka cambuklah. Coba kalimat cambuklah perintah kepada siapa? Pada pemerintah, pada penguasa. Artinya penguasa kalau mendengar rakyatnya berzina dan buktinya kuat atau berdasarkan pengakuan, dia wajib mencambuk. Artinya kalau laki-laki ini berzina kemudian dia menyembunyikan dirinya, tapi dia tetap mau taubat tidak terima, tidak harus melalui yang tadi. Cuman kalau memang dia rela untuk dirajam atau dicambuk, dosanya pasti diampuni seperti kasus Gamidia. Tapi itu bukan jalan satu-satunya. Nah, ini ada, saya lagi ngisi materi seperti ini di salah satu masjid bilang, ada bapak-bapak bilang spontan, alhamdulillah. Ya bukan dosa ya. Berita bagus nih katanya. Jadi apa? Ini sekarang di Indonesia kan hukum pidana bukan pidana Islam. Keliru kalau misalnya ada orang berzina kemudian datang ke RT atau ke ketua DKM, ketua DKM, saya sudah berzina, rajam saya. Ketua DKM dirajam. Nah, itu salah nggak bisa. Karena pidana Islam yang melakukannya itu adalah penguasa. Itu harus, dan itu harus betul-betul lewat jalur yang sudah ditetapkan. Karena Yusuf Qaradawi mengatakan hukum pidana Islam tidak bisa dipraktekkan kecuali kalau sudah menjadi hukum positif. Sudah diberlakukan di negara, kalau tidak bisa dilakukan. Adapun yang pertama tadi angka perceraian tinggi ya sekarang, apalagi COVID kemarin. Setelah COVID itu perceraian tinggi sekali. Di antaranya adalah kasus ekonomi, istri bukan suami. Ya karena memang berat ekonomi sudah gitu, istri pun butuh kehidupan yang baik, maka terjadilah perceraian. Tapi di satu sisi banyak juga yang nikah muda kemudian cerai, terjadi perceraian. Saya dulu pengen nikah usia 20 tahun, pengen nikah itu, cuma tidak terjadi karena masih mahasiswa, nggak tahu nafkah dari mana, dan yang ketiga bingung mau nikah sama siapa gitu. Saya kan nggak punya teman perempuan, Pak. Di Gontor laki-laki semua. Dan di Gontor pindah ke Mesir. Di Mesir 3 tahun 8 bulan saya di Mesir. Cuma punya teman perempuan 3. Dan 3-3-nya pun pakai cadar. Saya nggak tahu ini laki-laki atau bukan. Pas mau nikah dikasih salah. Nah itu mengenai. Tapi kan walaupun nikah muda, yang siap banyak. Ada teman saya nikah usia 19 tahun, usia dengan saya. Makanya pas sekarang usianya seperti saya sekarang, anaknya sudah gede, udah mau mahasiswa. Saya pun ya pelajar 4 tahun, kelas 4. Kalau dia sudah mahasiswa, hampir mahasiswa. Nah, mungkin ya di antara perceraian itu karena memang mental tidak baik. Ya. Tapi kalau dilihat di zaman Rasul itu, kenapa remaja begitu matang ya? Sedikit lagi ya. Dalam Islam itu tidak ada istilah puberitas. Zaman tidak ada istilah remaja seperti yang dalam Islam itu. Dalam ilmu pendidikan Islam itu tidak ada istilah remaja. Yang ada itu adalah anak dan dewasa. Orang kalau sudah balik dalam Islam itu disebut dewasa, bukan remaja. Maka
orang tua ketika itu mendidik anaknya seperti anak-anak dewasa. Kan kebayang Imam Syafi'i 15 tahun sudah bikin fatwa. Fatwanya banyak. Kalau kita 15 tahun kan main PlayStation. Itu zaman Rasul dulu sudah bikin fatwa. Kenapa bisa gitu? Karena memang dididik dewasa, tidak dimanjakan dengan alasan dia masih remaja. Karena memang dalam Islam tidak ada istilah remaja, yang ada itu adalah anak dewasa. Batasannya apa? Balik, sudah balik berarti dia sudah dewasa. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita 21 tahun masih Valentine Day, sekarang itu. Karena memang itu tidak ada di zaman dulu tidak ada istilah remaja. Artinya sudah balik, dia sudah dididik seperti orang dewasa, dan itu pasti anak tidak kaget karena ketika masih anaknya sudah perlahan dididik. Imam Syafi'i 7 tahun apa kurangnya? Saya 7 tahun mengkaji. Nah, ini sebetulnya nasihat buat saya yang anaknya masih kecil. Ini yang berat memang ya zaman sekarang. Kamu sekarang HP gitu. Wallahu a'lam. Sudah cukup Bapak ya, sudah jam 6:30, walaupun sebetulnya saya siap sampai zuhur. Insya Allah jumpa lagi di waktu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan waktu yang majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.